Faridatun Amalia dari kelas 11 IPA 1. Di video ini saya akan membahas tentang 5 materi dari mapel fisika kelas 11, yaitu yang pertama rotasi dan keseimbangan, kedua kekenyalan atau elastisitas suatu benda, yang ketiga fluida statis, yang keempat fluida dinamis, dan yang terakhir yaitu suhu dan kalor. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu rotasi dan keseimbangan. Dalam materi rotasi dan keseimbangan dibagi lagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama momen inersia, momen kopel atau gaya, dan yang ketiga adalah keseimbangan benda tegak. Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, tetap diam atau tetap bergerak, atau biasa disebut dengan kelembaman benda. Rumus umum dari inersia adalah I sama dengan M kali R kuadrat. I itu sendiri adalah momen inersia. M adalah massa dalam satuan kilogram. R sama dengan jarak terhadap sumbu rotasi, yaitu dalam satuan meter. Setelah momen inersia, ada pula yang namanya momen gaya atau kopel. Momen gaya adalah pasangan gaya yang besarnya sama namun berlawanan arah. Memiliki rumus umum yaitu M sama dengan F kali D. M itu sendiri adalah momen gaya yang satuannya adalah Newton meter, F adalah gaya yang satuannya Newton, dan D adalah panjang lengan gaya yang satuannya meter. Baiklah, setelah momen inersia dan momen gaya, ada pula keseimbangan benda tegak. Definisi dari keseimbangan benda tegak adalah benda yang melakukan translasi atau rotasi. Momentum pada sudut pada keseimbangan benda tegak sama dengan 0. Keseimbangan benda tegak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah stabil, labil, dan netral. Baiklah, setelah kita membahas 3 materi yang tadi, kita bakal langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini ditanyakan 2 bola masing-masing masanya M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 3 kg dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa seperti pada gambar. Jika sistem bola diputar pada sumbu di titik A, maka besar momen inersia pada sistem bola adalah, pertama-tama dari soal ini diketahui adalah massa bola pertama. Di sini diketahui massa bola pertama adalah 2 kg. Kita buat di sini diketahui M1 sama dengan 2 kg. Selanjutnya, massa bola kedua yaitu 3 kg. M2 sama dengan 3 kg. Selanjutnya diketahui juga jarak bola pada ke titik sumbu atau rotasi, yaitu bola pertama memiliki jarak 20 cm. R1 sama dengan 20 cm. Kita ubah jadi dari cm ke meter, yaitu 0,2 meter. Selanjutnya jarak bola yang kedua ke titik rotasi yaitu 30 cm. R2 sama dengan 30 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,3 meter. Oke, setelah semuanya yang bisa kita ketahui, sekarang kita lanjut ke yang ditanyakan dari soal. Di sini jelas yang ditanyakan adalah momen inersia pada sistem bola. Berarti yang ditanyakan adalah momen inersia. Jawab. Dari penjelasan saya sebelumnya, setelah kita ketahui ya, persamaan momen inersia adalah I sama dengan M R kuadrat. Oke, dari persamaan umum momen inersia ini, kita dapat buat rumus menjadi I sama dengan M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat. Karena semuanya sudah diketahui, tinggal kita masukkan angka. Sama dengan M1 di sini 2 kg
R1-nya 0,2 meter kuadrat ditambah M2-nya di sini 3 kg dikali R2-nya 0,3 meter kuadrat sama dengan 0,2 dikali 0,2 adalah 0,4. 0,4 dikali 2 menjadi 0,8 ditambah 0,3 dikali 0,3 sama dengan 0,9. 0,9 dikali 3 adalah 0,27. Jadi sekarang 0,8 ditambah 0,27 sama dengan 0,35. Oke, jadi telah ditemukan momen inersia dari sistem bola di atas adalah 0,35 dalam satuan Newton meter persegi. Baiklah teman-teman, setelah kita selesai membahas tentang bab yang pertama yaitu rotasi dan keseimbangan, sekarang ini kita akan lanjut ke bab yang kedua yaitu tentang kekenyalan atau elastisitas bahan. Jadi elastisitas adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah bentuk maupun ukuran jika mendapat gaya dari luar dan dapat kembali ke bentuk semula jika gaya dari luar ditiadakan. Dalam bab ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu hukum Hooke, yang kedua rangkaian pegas, yang ketiga modulus yang tegangan dan renggangan, dan yang keempat adalah energi potensial pegas. Dan di antara 4 materi ini saya akan membahas salah satunya yaitu hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum yang membahas tentang gaya yang diakibatkan oleh elastisitas pegas. Rumus umum dari hukum Hooke adalah delta X sama dengan F per K atau F sama dengan K dikali delta X. Di sini F sama dengan gaya pegas dalam satuan Newton. K sama dengan konstanta pegas dalam satuan Newton per meter. Dan delta X adalah pertambahan panjang dalam satuan meter. Langsung saja kita masuk ke contoh soal hukum Hooke. Sebuah pegas yang panjangnya 15 cm diberi beban 200 gram. Ternyata panjang pegas menjadi 19 cm. Tentukan besar konstanta pegas tersebut. Pertama-tama di sini diketahui delta X-nya sama dengan 4 cm. Karena pertambahan panjang dari awal ke akhir adalah 4 cm. Yang kedua di sini adalah masanya, yaitu 200 gram. Masing-masing kita ubah satuannya menjadi di sini cm menjadi meter, 0,04 meter. Di sini dari gram ke kilogram menjadi 0,2 kilogram. Ditanya adalah konstantanya. Jawab. Karena pada soal gayanya tidak diketahui berapa besarnya, jadi pertama-tama kita harus cari dulu berapa besar gayanya. Dengan rumus F sama dengan M kali G. Di sini masanya sudah diketahui yaitu 0,2 dan gravitasinya adalah 10. 0,2 dikali 10 sama dengan 2 dengan satuan Newton. Oke, setelah gayanya sudah diketahui, langsung saja kita masuk ke rumus umumnya yaitu F sama
materi bab 3, yaitu tentang fluida statis. Fluida statis adalah zat fluida yang dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Fluida statis memiliki beberapa besaran, yaitu massa jenis, tekanan, dan tekanan hidrostatis. Di fluida statis juga ada dua hukum, yaitu hukum Archimedes dan hukum Pascal. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal tentang tekanan hidrostatis. Sebelum kita masuk ke contoh soal tentang tekanan hidrostatis, kita perlu mengetahui rumus umum dari tekanan hidrostatis. Rumus umum dari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H. P adalah tekanan hidrostatis, Rho sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan ketinggian atau kedalaman zat cair dengan satuan meter. Baiklah, seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan tegangan udara luar 10⁵ Pascal. Tentukanlah yang pertama tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu yang pertama adalah kedalaman air atau H sama dengan 15 meter. Yang kedua yaitu massa jenis air atau Rho, yaitu 1000 kilogram per meter kubik. Yang ketiga adalah gravitasi bumi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir adalah tegangan udara luar atau P0 sama dengan 10⁵ Pascal. Oke, kita masuk yang ditanya. Pertama yang ditanya adalah tekanan hidrostatis atau P. Yang kedua yang ditanyakan adalah tekanan total atau P total. Lanjut kita jawab. Kita jawab yang pertama adalah yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Rumus dari tekanan hidrostatis adalah Rho dikali G dikali H. Kita langsung masukkan Rho dikali G dikali H. Rho-nya diketahui sudah, yaitu 1000 kg per meter kubik. 1000 dikali gravitasinya 10 dikali kedalaman airnya 15 sama dengan 1000 dikali 10 dikali 15 hasilnya 150.000 dengan satuan Pascal. Selanjutnya kita cari lagi yang B, yaitu tekanan total atau P total. P total itu rumusnya adalah Rho GH ditambah dengan P0. Rho GH ditambah P0. Kita masukkan angkanya. Karena tadi pada soal yang A sudah ditemukan dari Rho GH, jadi kita tinggal masukkan, yaitu 150.000 ditambah, di soal juga sudah diketahui ya, P0-nya yaitu 10⁵ Pascal. 10⁵ sama dengan 150.000 ditambah 10⁵ hasilnya 100.000. 150.000 ditambah 100.000 hasilnya 250.000. Inilah
jawaban dari kedua soal pada soal ini, yaitu yang pertama tekanan hidrostatisnya 150.000 Pascal dan yang kedua 250.000 Pascal. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke materi bab 4, yaitu fluida dinamis. Apa sih itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah zat cair yang dalam keadaan bergerak atau mengalir. Dalam fluida dinamis ada beberapa materi, yaitu yang pertama tekanan permukaan, viskositas, kapilaritas, kontinuitas, hukum Stokes, dan hukum Bernoulli. Dan sekarang saya akan membahas salah satu dari materi tersebut, yaitu hukum Stokes. Jadi rumus umum dari hukum Stokes adalah Fs sama dengan 6pi RPV. Fs sama dengan gaya gesek terhadap fluida dengan satuan Newton. R sama dengan jari-jari dalam satuan meter. Terus P adalah koefisien dari viskositas dalam satuan gram per meter square. Dan V adalah kecepatan jatuh dalam fluida dalam satuan meter square. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal tentang hukum Stokes. Sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 kali 10 pangkat min 3 Newton sekuan per meter persegi. Tentukan besar gesekan yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Pertama-tama kita buat dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui pertama adalah jari-jari dari kelereng, yaitu jarak sama dengan 0,5 cm, atau bisa kita ubah menjadi 5 dikali 10 pangkat min 3. Selanjutnya adalah koefisien viskositas dari oli, yaitu pi sama dengan 110 dikali 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter persegi. Selanjutnya adalah kecepatan atau kelajuan dari kelereng, yaitu 5 meter persegi, atau V sama dengan 5 meter persegi. 5 meter per sekon. Selanjutnya adalah yang ditanya. Yang ditanya adalah besar gesekan, berarti Fs sama dengan ini rumus dari besar gesekan yang dialami oleh kelereng. Fs sama dengan 6pi FPV. Langsung kita masukkan saja. Fs sama dengan 6pi dikali R, 6 kali pi dikali R dikali pi dikali V sama dengan 6 dikali pi-nya adalah 3,14 dikali jari-jarinya di sini diketahui adalah 0,5 yang diubah menjadi 5 dikali 10 pangkat min 3. 5 dikali 10 pangkat min 3 dikali pi-nya 110 dikali 10 pangkat min 3. 110 dikali 10 pangkat min 3, dan kecepatannya adalah 5 meter per sekon.
1 10 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 3 hasilnya 10 pangkat min 6 sama dengan 51.810 dikali 10 pangkat min 6 hasilnya adalah 0,0511810 dalam satuan Newton. Ini adalah hasilnya, dan jika kita ingin membuatkannya, hasilnya adalah 0,0592 meter. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir atau materi bab 5, yaitu tentang suhu dan kalor. Apa sih itu suhu? Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Jadi jika temperatur benda lebih tinggi, maka suhunya pun lebih panas. Sebaliknya, jika temperatur suhu rendah, maka suhunya pun lebih dingin. Dan selanjutnya adalah kalor. Apa sih itu kalor? Kalor adalah energi yang diberikan oleh benda yang memiliki suhu lebih tinggi kepada benda yang memiliki suhu lebih rendah. Rumus umum dari kalor adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q sama dengan kalor dalam satuan kilojoule, M sama dengan massa kalor sama dengan kilogram. Kayaknya bukan massa kalor aja. Rumus umum dari kalor adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q sama dengan kalor dalam satuan kilojoule, M sama dengan massa dalam satuan kilogram, C sama dengan kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T sama dengan perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada bab ini, saya ambil contoh soal tentang asas Black yang memiliki rumus umum yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Jika 80 gram air suhunya 20 derajat Celcius dicampur dengan 40 gram air yang suhunya 80 derajat Celcius, hitunglah suhu akhir campurannya. Pertama kita tulis yang diketahuinya. M1 sama dengan 40 gram M2 sama dengan 80 gram T1 sama dengan 80 derajat Celcius dan T2 adalah 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu akhir campurannya, atau yang ditanyakan adalah TC. Jawab. Kita menggunakan rumus dari asas Black yaitu Q terima Q lepas sama dengan Q terima menjadi M1 dikali C1 T1 dikurang TC sama dengan M2 dikali C2 TC dikurang T2. Karena pada soal ini sama-sama air, jadi kalau jenisnya kita coret. Tinggal kita masukkan angkanya. M1 sama dengan 40 dikali T1-nya adalah 80 dikurang TC sama dengan M2-nya adalah 80 dikali TC dikurang T2-nya adalah 20. Di sini kita sama-sama bagi 40, ini habis, ini sisa 2. Kita keluarkan 80-nya menjadi 80 kurang TC sama dengan 2 dikali TC kurang 20. Baiklah, setelah ini 80-nya
2 TC ditambah TC. 80 ditambah 40 hasilnya 120 sama dengan 2 TC ditambah 1 TC menjadi 3 TC. TC sama dengan 120 per 3 sama dengan 40. Jadi temperatur akhir campurannya sudah ditemukan dan hasilnya adalah 40. Baiklah, itulah tadi video-video pembahasan materi kelas 11 semester 1 dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.